Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan yang baik, semua sehat, semua berbahagia, semua bersukacita bersama dengan keluarga. Sama juga dengan saya dan keluarga dalam keadaan baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu kita senantiasa patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat dan pertolongannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara tentang firman Tuhan yang mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita, menjadi motivasi kita untuk menjalankan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-15, ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah di dalam kasih itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bagaimana Allah Bapa mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa mau dan berkenan menyatakan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, karya-karya mujizatnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menunjukkan bahwa Kristus adalah anak Allah. Ia bahkan adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Luar biasa kasih Allah Bapa kepada Kristus. Demikian juga dikatakan di sini bahwa Kristus telah mengasihi kamu. Kristus telah mengasihi kita. Kita tahu bagaimana Kristus mengasihi kita. Tuhan Yesus berkenan berkorban. Tuhan Yesus berkenan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Mengambil kita dari kekuatan dan kuasa iblis. Dibebaskannya. Sekalipun ia harus mati di kayu salib, ia mau memberikan diri sepenuhnya. Sehingga kita menjadi bebas. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Luar biasa kasih Kristus itu kepada kita. Dan yang ketiga tadi dikatakan, tinggallah di dalam kasihku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita tinggal di dalam kasihku, kasih Kristus. Tinggal di dalam kasih Kristus artinya adalah kita menghidupi kasih sebagaimana diwujudkan di dalam kehidupan Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita harus menunjukkan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mau berkorban. Kasih Kristus yang mau memberi diri. Kasih Kristus yang tidak bersyarat. Siapapun dikasih oleh Tuhan Yesus. Yang baik, yang jahat, anak-anak, orang tua, semua dikasih oleh Tuhan Yesus. Semua boleh datang kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kasih seperti itulah. Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri itulah yang dikehendaki oleh Kristus berlaku dalam kehidupan kita. Kasih seperti Tuhan Yesus mengasihi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan ini, perintah Tuhan ini tentu amat tidak mudah, gampang diucapkan, gampang dikatakan, tetapi tidak mudah. Kenapa? Karena kita hidup di tengah-tengah dunia yang sungguh-sungguh berpusat pada dirinya sendiri. Manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Manusia hanya mendahulukan kepentingannya sendiri. Orang Jakarta apa bilang? Lu, gue. Urusan lu, urusan gue. Gak usah ikut campur. EGP, emangnya gue pikirin. Gue aja punya persoalan sendiri. Ngapain mesti mikirin lu? Prinsip-prinsip manusia seperti itu juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hanya mau baik kepada orang yang mau baik kepada kita. Kalau lu beri, aku juga mau memberi. Kalau lu mau berkorban untuk aku juga mungkin mau berkorban untuk kamu. Jadi tidak mudah menjadi murid Kristus, pengikut Kristus di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Tetapi justru saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa inilah panggilan kita sebagai orang percaya. Kalau kita mengaku sebagai milik Kristus, kalau kita mengaku sebagai murid Kristus, kalau kita mengaku sebagai saksi Kristus, kita harus berani mengatakan, berani menjalankan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
prinsip tinggal di dalam kasih Kristus tentu tidak mudah kita lakukan. Sekali lagi saya katakan tidak mudah. Tetapi jangan kecil hati. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah sendiri yang mau dan berkenan memampukan kita untuk mengasihi seperti kasih Kristus. Kekuatan kita sendiri terbatas. Kekuatan kita sendiri tergantung pada kekuatan manusiawi kita. Tetapi Kristus mau menolong kita, mau membantu kita. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, Sang Penolong, Roh kebenaran itu yang akan memampukan kita untuk menjalankan prinsip-prinsip yang benar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memanggil kita, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan Yesus berjanji memberikan kekuatan itu. Oleh sebab itu, mari yang penting kita punya niat dan kesungguhan dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau mengasihi seperti Engkau mengasihimu. Aku mau mengasihimu Kristus sebagaimana Engkau mengasihi dunia ini. Tetapi tidak mudah Tuhan, tolonglah aku. Berilah Roh Kudus tinggal dan memampukan aku menjadi seperti kehendak-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, kita sedang dalam situasi yang tidak mudah pada saat ini. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang tidak bisa makan seperti biasa. Banyak orang yang terpaksa kena PHK. Banyak orang harus dirawat di rumah sakit. Banyak orang yang menderita karena berbagai-bagai sebab beban-beban kehidupan yang berat. Justru dalam situasi semacam itu dan juga dalam konteks virus corona yang merebak di mana-mana, kita dipanggil untuk mewujudkan kasih Kristus, tinggal di dalam kasih Kristus, mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan kasih Kristus kepada saudara-saudaraku di lingkunganku. Mungkin kemampuan kita terbatas, tetapi kalau kita bisa bergandengan tangan dengan beberapa orang, dengan persekutuan yang di mana kita ada, mungkin kita bisa menolong orang lain. Dan kita percaya, kalau kita memiliki niat yang baik dan punya niat yang sungguh untuk menjadi pengikut Kristus, Tuhan pasti akan menolong kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, teruslah berharap kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada pertolongan Roh Kudus, supaya kita senantiasa dapat tinggal di dalam kasih Kristus. Tuhan menolong saudara-saudara dan kita semua untuk menjadikan kita murid Kristus yang mengasihi seperti Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian.